Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini dan kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, sesudah menaikkan nyanyian pujian, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema nyanyian buat Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus sebelum dia pergi bersama dengan murid-murid, kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan adalah menyanyikan nyanyian pujian. Saudara, seringkali setiap orang datang kepada Tuhan beribadah, pasti dia mempersembahkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Tapi di sini saudara, kita akan belajar bahwa kita waktu datang kepada Tuhan, kita sedang menyanyi. Sebetulnya saudara, kita bukan hanya sekedar menyanyi, kita mengeluarkan kata-kata pujian kita kepada Tuhan. Pernahkah kita berpikir saudara, waktu kita sedang bernyanyi, sesungguhnya kita sedang mengekspresikan diri kita kepada Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan. Saudara, saya akan ambil contoh ketika seorang anak muda jatuh cinta kepada kekasihnya. Saudara, banyak yang saat itu dia datang dengan membawa sebuah nyanyian dengan tujuan supaya kekasihnya disenangkan, supaya hatinya berbunga-bunga mendengar nyanyian yang dia persembahkan kepada kekasihnya. Dan dia betul-betul menyanyikannya dengan hati, supaya kekasihnya itu betul-betul mengalami kebahagiaan atau mengalami sukacita yang luar biasa dari nyanyian kekasihnya itu. Saudara, mari kita belajar. Waktu kita datang kepada Tuhan mempersembahkan nyanyian pujian kepadanya, jangan kita hanya sekedar menyanyi atau kita hanya rutinitas untuk kita mempersembahkan nyanyian kita kepada Tuhan. Pernahkah saudara berpikir waktu saudara sedang menyanyi bahwa Tuhan ada di depan saudara, dan nyanyian saudara itu betul-betul saudara sedang persembahkan kepada Tuhan. Bahkan hanya Tuhan saja yang mendengar nyanyian saudara itu, karena saudara betul-betul mau menyanyi buat Tuhan. Tapi saudara, kalau kita mau renungkan, mungkin jarang sekali orang yang betul-betul memahami hal ini. Waktu dia menyanyi, beribadah di gereja, mungkin dia hanya sekedar nyanyi atau dia ikut menyanyi karena seorang worship leader sedang memimpin nyanyian itu sehingga kita mengikuti. Saudara, kita akan belajar. Mari kita renungkan baik-baik. Waktu kita menyanyi, anggaplah saat itu Tuhan sedang ada di depan saudara, dan saudara betul-betul menyanyikan dengan segenap hati saudara, bahwa saudara sedang menyanyi buat kekasih saudara, yaitu Tuhan. Saya percaya ketika saudara betul-betul menyanyi dengan hati saudara, bahwa saudara betul-betul sedang mempersembahkan nyanyian saudara itu untuk kekasih saudara, yaitu Tuhan, nyanyian saudara akan membawa kuasa, karena Tuhan bertata di atas setiap pujian umatnya. Untuk itu saudara, pesan hari ini, waktu saudara sedang bernyanyi di hadapan Tuhan, yaitu kekasih saudara, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar menaikkan pujian itu, tapi anggaplah Tuhan sedang berdiri di depan saudara, mendengar nyanyian saudara yang saudara berikan kepada Tuhan, sehingga nyanyian itu yang akan mengubah kehidupan saudara. Nyanyian itu yang akan memberikan kekuatan dalam hidup saudara, dan nyanyian itu yang akan memberikan kelegaan kepada saudara, karena saudara mempersembahkannya untuk Tuhan, dan Tuhan bertata di atas nyanyian saudara. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.